Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap berkarya nyata untuk pendidikan bersama Guru Cendekia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bertatap maya melalui virtual Zoom meeting untuk sama-sama kita berdiskusi, sama-sama untuk kita belajar bersama Bapak Ibu. Belajar bersama dan kita coba untuk menggali dan mengetahui sebuah pengetahuan baru bagi Bapak Ibu dalam dunia karya tulis ilmiah, yaitu best practice. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mendengar, ada yang baru mendengar istilahnya, ada juga yang sudah mendengar istilahnya, oh best practice, tapi belum tahu seperti apa karya tulisnya. Dan mungkin juga Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini, Bapak Ibu sudah pernah membuatnya nih, atau bahkan Bapak Ibu pernah publikasikan ke jurnal ilmiah. Untuk informasi Bapak Ibu semua, best practice ini adalah sebuah karya tulis ilmiah yang berasal dari pengalaman. Dari pengalaman Bapak Ibu, yaitu praktik baik. Tentu Bapak Ibu saya yakin 100%, kalau ada yang 1000% mungkin saya juga akan menggunakan 1000%. Bapak Ibu atau kita semua yang hadir di sini pasti memiliki pengalaman. Betul tidak? Pasti betul. Semua memiliki pengalaman, apakah Bapak Ibu yang pada profesi keguruan, ada yang profesi mungkin pustakawan, ada yang profesi apalagi profesi mungkin dokter pun ada pengalaman ataupun pengalaman terbaiknya. Nah, pengalaman terbaik ini Bapak Ibu yang tentunya harus kita tulis. Kalau kita hanya sekedar cerita, mungkin cerita itu ataupun secara lisan besok atau lusa akan bisa dilupakan ataupun kita sebagai manusia cepat lupa sifatnya. Tapi kalau pengalaman terbaik atau praktik baik itu ditulis, nah ini intinya. Kalau Bapak Ibu tulis di sebuah karya, itu akan sangat berguna sekali ataupun berharga sekali. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis sebuah karya, kemudian karya tersebut merupakan pengalaman baik Bapak Ibu, nah itu bisa dibaca, itu bisa jadikan sebagai inspirasi, motivasi ataupun sebuah kreasi untuk orang lain. Mungkin Bapak Ibu memiliki pengalaman, oh pada tahun kemarin saya memiliki pengalaman untuk pada saat melakukan pengajaran yang berbasis IT misalkan, IT yang menggunakan media PowerPoint ataupun animasi. Nah, ternyata itu bisa meningkatkan gitu kan, meningkatkan semangat siswa. Kemudian apalagi ketika siang-siang gitu kan. Tapi ketika saya melakukan sebuah ataupun menerapkan satu media pembelajaran animasi, anak-anak meskipun siang waktunya ngantuk, lapar, tetap semangat gitu. Nah, itu adalah sebuah pengalaman juga Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pustakawan misalkan, pustakawan yang sudah bekerja di perpustakaan, mungkin ada yang sampai bertahun-tahun, pasti memiliki pengalaman bagaimana mungkin Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu di perpustakaannya, sehingga perpustakaan itu menjadi bagus, menjadi perpustakaan yang diminati oleh siswa. Mungkin tidak hanya diminati oleh siswa, mungkin pengunjung luar sekolah pun berkunjung ke perpustakaan Bapak Ibu. Nah, itu pengalaman yang bagus itu Bapak Ibu. Nah, pengalaman-pengalaman bagus itulah yang harus ataupun wajib kita tulis Bapak Ibu. Siapa tahu tulis dari pengalamannya Bapak Novel selaku guru di SMA IT di Depok, itu bisa saya baca, kemudian orang lain baca,
jadi terinspirasi, termotivasi dari apa yang Pak Novel pernah lakukan, atau Pak Prihadi, Bu Ika Faryani, tentu dengan pengalaman Bapak Ibu, saya bisa terinspirasi, ya, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama buka acara kita dalam kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia, berkarya nyata untuk pendidikan. Kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik, di Zoom meeting ataupun di kegiatan kali ini, di tema menulis dan menyusun laporan best practice, kami sudah menghadirkan ataupun mengundang narasumber, yaitu Bapak Dr. Rudi Haryawan, MPD. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, dan tentunya kami sudah memilihkan narasumber yang expert ataupun yang pas untuk kita sama-sama belajar. Dengan narasumber kita bisa sama-sama untuk berbagi. Jadi silahkan Bapak Ibu tanyakan, kemudian berdiskusi dengan aktif kepada narasumber, agar ilmu dari narasumber ini kita bisa ambil sebanyak-banyaknya deh. Ataupun pengalaman-pengalaman dari narasumber melakukan best practice, ataupun kita semua bisa saling sharing. Mungkin tidak hanya narasumber, Bapak Ibu juga. Tentunya pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang ada di profesi pendidikan, kemudian pustakawan, dan profesi-profesi di luar sana bisa saling berbagi pengalaman di sini. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Rudi Haryawan untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan, pertama, kita mengenal terlebih dahulu seperti apa best practice itu, konsep, serta bagaimana dalam membuat tulisan dalam sebuah best practice. Kepada Bapak Rudi Haryawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, apa kabar? Baik, nggih. Sesuai dengan tema pada hari ini, saya izin untuk share screen biar kita langsung bongkar-bongkar ini. Ya, sebelumnya tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Dr. Suhardi bahwa tema kita pada malam hari ini kita akan membongkar tuntas, mungkin bahasa bombastisnya, bagaimana sih menyusun sebuah karya ilmiah best practice bagi pendidik maupun tenaga kependidikan, baik di sekolah, baik sebagai kepala sekolah, guru, maupun sebagai pendidik di lembaga pendidikan, baik di universitas. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tentu best practice ini adalah hal yang kelihatannya sesuatu yang baru-baru ini mulai oleh pemerintah, cerita-cerita baik yang dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah, pengawas, itu ingin dibuat dalam bentuk sebuah karya ilmiah yang harapannya itu bisa ditiru, dipraktekkan oleh guru lain, kepala sekolah lain, pengawas misalkan di tempat lain, tapi memang meyakinkan untuk dilaksanakan di tempat lain. Maka kenapa sering disebut sebagai best practice, Bapak Ibu? Karena memang jika hal-hal yang sifatnya heroik, bombastis, berbeda dari yang lain,
itu cenderung memiliki ketertarikan untuk kita coba aplikasi. Mungkin Bapak Ibu punya kita pandangan yang lain sehingga kita coba lebih memahami apa itu back practice. Back practice ini kalau kita ibaratkan seperti bergosip, tapi bergosipnya lebih ilmiah Bapak Ibu. Artinya kita ingin coba menggali kebaikan-kebaikan yang mungkin pernah Bapak Ibu lakukan, maupun yang pernah dialami, maupun yang pernah ada dalam kegiatan kita melaksanakan tugas sebagai profesi, baik itu sebagai guru, kepala sekolah, maupun sebagai pengawas di lingkungan kerja kita masing-masing. Nah, cerita-cerita itu kadang-kadang tidak akan memiliki makna atau hanya akan kita konsumsi saja jika cerita itu kita tidak tulis dalam bentuk yang lebih ilmiah. Sehingga ketika orang ingin mengadopsi, ingin melakukan hal yang sama, kita tidak punya dasar keyakinan karena tidak ditulis secara ilmiah atau tidak diceritakan secara ilmiah. Kenapa cerita-cerita baik, praktik-praktik baik yang ada selama ini tidak bisa diulangi lagi? Karena memang tidak meyakinkan, karena tidak disusun atau dibuat dalam bentuk sebuah kerangka ilmiah. Saya yakin Bapak Ibu, selama kita mengajar, selama kita membimbing, selama kita jadi pengawas mungkin kepala sekolah, pasti ada sebuah kegiatan yang kita lakukan selama ini dan memiliki hasil sukses kita melakukan itu. Tapi ada satu sayangnya. Sayangnya mungkin kita tidak mencatat, tidak mendokumentasikan hal tersebut. Sehingga apa? Hilang cerita itu. Bahkan kita sendiri kalau mengulangi mungkin nggak bisa, karena ada lupa begitu. Karena kita tidak susun dalam bentuk karya ilmiah yang bisa meyakinkan diri kita dan orang lain untuk melakukan hal yang sama untuk dilakukan di lembaga maupun di tempat lingkungan kerjanya masing-masing. Saya yakin itu pasti ada, kita sudah melakukan pengalaman-pengalaman atau menemukan sebuah pengalaman-pengalaman baik yang kita lakukan selama berada dalam profesi kerja kita masing-masing. Baik itu sebagai dosen, guru, pengawas, maupun tenaga didik lainnya. Baik, kalau kita melihat Bapak Ibu semuanya, arahnya yang kesini-sinian sekarang ini sepertinya bahwa hampir baik itu guru diminta untuk membuat karya ilmiah. Kalau dosen memang sudah dari dulu Bapak Ibu, kita tahu mungkin ingat namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen dikatakan dosen kalau dia melaksanakan 3 hal. Pertama, melakukan pengajaran, yang kedua melakukan penelitian, yang ketiga melakukan pengabdian. Namun arahnya ke sini sekarang kita lihat bahwa tidak hanya dosen yang harus melakukan penelitian, tidak hanya dosen yang melakukan pengabdian, tetapi guru-guru diminta untuk melakukan riset atau penelitian atau membuat sebuah karya ilmiah. Tapi uniknya Bapak Ibu, karena guru yang melakukan itu untuk mempermudah bahwa selama dia bekerja, boleh kok dia menulis aktivitas keberhasilan, pengalaman, atau praktik baik yang telah dia lakukan selama dia mengajar, selama dia menjadi kepala sekolah, selama dia menjadi pengawas. Nah, begitu juga dengan dosen, dia wajib 3 hal itu harus ada. Kalau tidak, akan ada sanksi. Bapak Ibu semuanya, hal-hal yang ingin coba kita urai pada malam hari ini adalah setidaknya kita akan membongkar 4 hal. Yang pertama tentang apa itu konsep back practice. Kayaknya saya ini misalkan, ketika nanti kita sudah bahas, kayaknya saya sudah lakukan itu. Oh, kayaknya kemarin waktu saya membimbing siswa untuk ikut Olimpiade Matematika dan sukses. Oh, berarti itu termasuk back practice dong. Nah, ketika kita coba nanti membongkar apa itu back practice, ternyata kita sudah melakukan. Hanya saja tadi kalau kita kupas di awal, ternyata kita kurang dalam dokumentasi, kurang dalam mencatat kegiatan-kegiatan itu.
sehingga kayaknya hilang begitu saja, pergi dan berlalu entah kemana. Kemudian nanti kita akan bahas tentang seperti apa sistematika back practice, terus bagaimana sih cara menulis back practice yang baik, kemudian bagaimana hasil tulisan kita itu bisa bermanfaat, dan juga bisa ditiru oleh orang lain, tentu harus dipublikasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, back practice itu adalah di awal tadi adalah kisah sukses. Kisah sukses atau pengalaman yang terdapat unsur kreativitas. Jadi salah satu sukses itu yang dimaksud adalah pengalaman, mungkin ada sebuah kreativitas, ada sebuah inovasi, ada sebuah kebaruan, atau original, atau keren, heroik, heboh, yang pernah Bapak Ibu lakukan selama melaksanakan tugas masing-masing. Saya kemarin mungkin pernah membuat strategi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman matematika siswa misalkan. Kemarin saya sudah. Untuk ke depan kita, selain kita merekam apa yang sudah ada pada masa lampau, tetapi coba ke depan kita rencanakan misalkan kalau memungkinkan. Tapi kalau yang sudah lampau bisa nggak kita tulis lagi, Pak? Itu pertanyaan yang sering muncul kalau saya memberikan pelatihan mengenai hal ini. Bisa ditulis lagi dengan catatan kita ada dokumen yang sudah kita lakukan, ada data-datanya lengkap kalau kita ingin urai kembali. Nah, kenapa BP atau best practice ini dilakukan? Untuk mengatasi masalah, Bapak Ibu. Masalah yang dihadapi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Ibaratnya kalau guru itu mirip seperti dokter yang coba melihat apa masalah pasiennya. Kalau kita sebut bahwa masalah itu adalah hal yang harus dicarikan obatnya. Nah, obat itulah yang ingin kita sampaikan ke orang yang pernah mengalami penyakit dan kita sukses menyelesaikan hal tersebut. Bapak Ibu menemukan masalah dalam proses pembelajaran. Kenapa sih para siswa ketika ngajar banyak yang tidak konsentrasi? Cari obatnya. Obatnya apa? Mungkin Bapak Ibu strateginya yang kurang mantap. Strateginya, metodenya, atau mungkin perlu inovasi baru. Nah, yang berkaitan tentang inovasi, Bapak Ibu, bisa jadi kita sudah bosan dengan cara-cara mengajar yang itu saja. Saya coba ingin berinovasi, saya coba suatu metode pembelajaran atau gaya mengajar, sehingga ketika kita terapkan gaya tersebut, ternyata sukses, ada hasilnya. Dan kita tulis hal tersebut secara ilmiah, sistematik, kemudian kita publish, dan orang lain tiru apa yang sudah kita lakukan. Karena mereka yakin berdasarkan tulisan kita tersebut, sudah dianggap memenuhi syarat secara ilmiah dan boleh dilakukan di tempat mereka masing-masing. Dan itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi Bapak Ibu. Selain bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi di tempat kita, tapi kita berbagi ke orang lain, sehingga orang lain pun mampu menyelesaikan masalah yang kemungkinan sama masalah yang kita hadapi. Atau penyakit yang mereka temukan oleh guru lain tersebut hampir sama dengan kita. Oleh karena itu, kita berikan obat, dia juga memberikan obat yang hampir sama yang kita lakukan. Hasilnya bisa jadi sama. Karena penyakit yang mereka temukan juga sama. Nah, apakah, ini yang sering juga muncul Bapak Ibu, bisakah PTK, penelitian tindakan kelas itu dikatakan back practice? Nah, ada beberapa anggapan, pandangan beberapa ahli yang menganggap bahwa ternyata PTK yang sering Bapak Ibu laksanakan di sekolah untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran, bisa jadi kalau di sini yang pertama PTK tidak sama dengan back practice. Karena PTK dilakukan dari masalah yang timbul. Ada masalah nih dalam proses pembelajaran siswa,
kok enggak meningkat-meningkat yang nilainya. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah perlakuan. Ada upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan sampai mungkin 2-3 kali siklus dilakukan. Tapi pas yang ketiga mungkin baru berhasil. Sehingga back practice itu adalah mengambil hal yang paling baik. Taruhlah misalkan dalam proses PTK tersebut tahap yang siklus yang ketiga baru berhasil. Maka siklus yang ketiga itulah boleh kita sebut sebagai back practice. Tetapi ingat, PTK itu berbeda dengan back practice. Namun back practice boleh mengambil salah satu hasil atau praktik yang terbaik dari PTK tersebut. PTK berdampak luar biasa. Bisa jadi praktik, bisa jadi itu merupakan best praktik atau praktik baik. Kalau PTK yang kita lakukan ternyata memberikan dampak yang luar biasa terhadap perubahan, maka boleh jadi itu merupakan praktik baik yang perlu kita jadikan sebagai best practice atau karya ilmiah best practice. Tetapi tidak semua best practice itu dikategorikan sebagai PTK. Nah, perlu kita catat Bapak Ibu. Agak membingungkan. Enggak kok. Kalau itu dilakukan, kalau PTK itu dilakukan secara siklus berkali-kali, baru menemukan hasil, kemudian kalau dalam praktik baik, mungkin pada siklus yang terakhir, yang terbaik itulah kita sebut sebagai best practice. Yang berikutnya, PTK berkontribusi secara temporal pada situasi dan tempat itu saja. Sedangkan back practice bisa dilakukan oleh orang lain juga karena kita sudah menulis dia dalam bentuk sebuah karya yang bisa, karya ilmiah yang meyakinkan untuk diterapkan oleh orang lain dan berkontribusi luar biasa. Berkesinambungan dan inovatif. Ada nilai-nilai inovasi di situ yang kita coba munculkan. Bahkan dapat digunakan oleh orang di tempat lain dengan masalah yang serupa atau hampir sama dengan yang kita hadapi di tempat kita mengajar. Sehingga sebenarnya best practice ini kalau misalkan dari jumlah peserta yang ikut ini kemudian membuat sebuah karya ilmiah back practice dipublikasikan, betapa banyak orang yang bisa terbantukan dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena hampir beberapa masalah dalam pendidikan ini terjadi juga di tempat lain. Kalau kita sudah membuat dalam bentuk karya ilmiah, bisa jadi orang lain bisa menggunakan cara-cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara yang tadi harus disusun secara ilmiah, meyakinkan. Tidak sekedar kita, kemarin pakai kata-kata gosip atau apa, tidak bisa. Harus disusun dengan sistematika karya ilmiah, sehingga ketika orang menggunakan itu, meyakinkan karena sudah dianggap sahih atau valid. PTK tadi bersiklus minimal 2 kali, sedangkan BP sekali yang terbaik. Nah, karya ilmiah praktik baik merupakan laporan pengalaman terbaik yang dibuat guru atau kepala sekolah atau pengawas yang berisikan pengalaman nyata, faktual dalam memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas atau pengelolaan pembelajaran yang dilakukan di kelas atau di sekolah tempat mereka Bapak Ibu melaksanakan tugas. Kalau dia mungkin sebagai guru, maka lingkupnya tentu yang berkaitan tentang kelas. Kalau kepala sekolah tentu lingkupnya lebih luas. Begitupun juga dengan pengawas. Nah, kalau kita coba bagi beberapa sasaran atau ruang lingkup back practice ini, Bapak Ibu, ada guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kalau sasaran kita atau kita sebagai guru nih, berarti nanti area yang bisa kita jadikan sebagai ranah dalam praktik baik itu adalah mungkin siswa. Apa siswa? Misalkan di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian lingkungan sekolah. Ada lingkungan sekolah yang ingin kita sekolah sehat misalkan.
atau mungkin ada di media pembelajarannya, atau juga mungkin ada ingin membangun hubungan dengan masyarakat, sekolah, atau yang lebih spesifik lagi adalah bagaimana strategi, metode mengajar, cara mengajar yang selama ini dianggap oleh guru atau merasa tidak puas dengan yang sudah dilakukan, ataupun memang bermasalah terhadap proses atau prestasi belajar yang tidak meningkat, itu bisa kita coba alihkan menggunakan metode strategi mengajar yang berbeda sehingga masalah kita tersebut bisa terpecahkan. Bagaimana kalau kepala sekolah? Tentu kalau kepala sekolah Bapak Ibu masih ingat sesuai dengan tupoksinya. Yang 3 hal tersebut berkaitan tentang manajerialnya, ini bagaimana perencanaan program sekolah, bagaimana pengelolaan standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang 8 standar itu, kemudian bagaimana proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan, kemudian kepemimpinan serta sistem informasi manajemen yang coba digunakan di sekolah. Sehingga kalau dia kepala sekolah lebih luas. Kemudian juga yang berkaitan tentang kewirausahaan, karena ini merupakan kompetensi sebagai kepala sekolah. Ada program kewirausahaan atau unit produksi apa yang coba dipraktikkan di sekolah tersebut sehingga bisa menghasilkan sebuah, misalkan bisa mendatangkan dana untuk sekolah. Ini penting bagi sekolah-sekolah swasta. Kemudian ada mungkin program magang yang berbeda dari sekolah lain. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan tentang tupoksinya sebagai supervisi untuk guru dan tenaga kependidikan. Bagaimana mungkin seorang kepala sekolah melihat ada beberapa guru yang kurang terampil dalam menggunakan media pembelajaran, misalkan ini. Kemudian kepala sekolah punya inisiatif untuk memberikan pembinaan melalui kegiatan supervisi kepala sekolah. Untuk apa? Meningkatkan atau memperbaiki kemampuan dan keterampilan mengajar guru yang selama ini dianggap kurang pandai dalam menggunakan media pembelajaran. Taruhlah beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita memang dihadapkan pada pandemi atau bencana virus corona yang kemarin, sehingga membuat proses pembelajaran itu banyak dilakukan secara online. Ternyata menurut sekolah hasil analisanya banyak guru-guru kita yang tidak pandai nih menggunakan media. Dari sudut itu, kepala sekolah ini berinisiatif untuk melakukan pelatihan dan pembinaan. Agar apa? Dia mampu menggunakan media pembelajaran. Sehingga dia memiliki keterampilan dalam penguasaan media pembelajaran. Itu juga bisa menjadi ranah. Ketika hasil atau upaya kepala sekolah dalam membina para guru-guru tersebut mampu menggunakan media pembelajaran, itu juga praktik baik yang perlu kita tulis dan bisa jadi akan ditiru oleh sekolah lain, kepala sekolah di sekolah lain. Kemudian untuk pengawas, kalau pengawas lingkupnya lebih luas lagi, tidak hanya sekolah, kepala sekolah, guru, tindik, siswa, artinya sekupnya lebih luas. Di wilayah tugas kerjanya mungkin di gugus berapa, mereka akan melakukan pembinaan untuk sekolah yang berprestasi atau sekolah unggul. Di beberapa sekolah kita menemukan di beberapa daerah ada sekolah unggulan nasional, ada sekolah memiliki program. Itu juga menjadi ranahnya seorang pengawas untuk memberikan pembinaan. Ketika kegiatan itu berhasil dan sukses, kita tulis, catat, dan kemudian kita publish. Dan tentu akan ditiru oleh pengawas lain. Oh, ternyata di sana ada praktik baik, begini loh caranya. Tahapannya begini, analisanya begini. Sehingga ketika mereka coba melakukan hal yang sama dan ternyata sukses, berhasil, ya itu juga praktik baik. Kita lanjut. Nah, tujuan penulisan praktik baik ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Membangun kepekaan kita bahwa ternyata di lingkungan sekitar kita banyak masalah, banyak penyakitnya. Tetapi selama ini kita tidak mencari apa sih obat yang paling tepat, yang paling mujarab. Sehingga ketika kita memberikan obat, ternyata sukses, berhasil, pengalaman kita itu kita catat. Dan menjadi kemampuan berpikir kita lebih kritis lagi, mengasah kemampuan kita berpikir
lebih kritis terhadap keadaan di lingkungan sekitar, sehingga melahirkan beragam inovasi Bapak Ibu dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, dan dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan. Itu yang ingin coba kita bongkar atau ingin kita coba buka, apa saja yang menjadi tujuan utama dalam proses penulisan karya ilmiah back prestige ini adalah memang untuk menyelesaikan masalah intinya Bapak Ibu. Ada masalah, kita berikan obat, kemudian ternyata ada hasilnya, catat, tulis, publikasikan. Atau bahkan di beberapa tempat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca, dilombakan dan lumayan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Selain itu, kalau kita juga baca di beberapa situs seperti SIM PKB, kalau di sekolah, kalau tidak saya salah, nanti Bapak Ibu koreksi, itu memang ada salah satu menu yang diberikan kepada guru untuk berbagi tentang praktik baik yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. Ketika Bapak Ibu punya karya, boleh Bapak Ibu berbagi melalui SIM PKB. Tentu akan menjadi sebuah kebanggaan baik bagi diri Bapak Ibu maupun sekolah tempat kita bernaung, bahwa kita juga memiliki karya yang bisa dimanfaatkan. Selain juga digunakan untuk kenaikan pangkat, mendapatkan poin dan juga koin, tentu yang tidak kalah pentingnya kita adalah mendapatkan sebuah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang. Kalau kita publish kemudian digunakan oleh banyak orang, kan tentu itu akan memberikan hal yang positif bagi Bapak Ibu semua. Apa sih ciri-ciri back prestige ini? Setidaknya ada 5 yang coba kita rangkum. Boleh Bapak Ibu menambah nanti. Yang pertama memang asli atau original. Bahwa yang kita lakukan itu bisa jadi belum digunakan. Tapi masalahnya kalau kita cari di mana-mana, hampir seluruh kegiatan atau tulisan karya ilmiah itu tidak ada yang betul-betul baru. Ada saja yang sudah melakukan. Nah, kemampuan kita untuk coba memberikan warna baru di situ, misalkan pada variabelnya, yang sebelumnya strateginya hanya 1, ditambah atau diubah menjadi beberapa bagian. Sehingga tetap kelihatan muncul nilai-nilai kebaruan itu. Topik dan bahasan merupakan ide yang memuat keaslian maupun kreativitas dengan memadukan sejumlah gagasan maupun ide-ide baru tanpa mengurangi keaslian sumber utamanya. Kita boleh menambah Bapak Ibu, misalkan di variabel itu agak kurang, biar tidak sama dengan yang sudah dilakukan oleh guru lain, maka boleh kita tambah sehingga memiliki warna baru. Ada ide baru yang coba ditampilkan pada tulisan kita tersebut. Hasil capaian yang kedua ada inovatif. Hasil capaian memuat ide kebaruan atau novelty, bukan jiplakan. Karena Bapak Ibu kalau seandainya menulis itu pertama-tama kalau di pedoman itu saya lihat ada pengecekan kesamaan atau plagiarisme. Kalau misalkan ditemukan ketika dicek ada kesamaan, tentu akan tertolak. Baik itu kita membuat dalam bentuk laporan back prestige, apalagi mau mempublikasikan ke beberapa jurnal yang bereputasi maupun yang terindeks, Sinta, ataupun yang memang sudah diakui jurnalnya. Maka mereka sering juga menggunakan alat untuk mendeteksi kesamaan. Tingkat kesamaannya berapa persen dengan tulisan atau karya ilmiah lain. Sehingga kalau di atas 25% atau ada yang mensyaratkan hanya 15% boleh sama, tapi selebihnya beda, jangan sampai kebanyakan samanya sehingga tertolak nanti. Yang kedua, inspiratif, memberikan dorongan dan motivasi maupun spirit dalam melaksanakan tugas pembelajaran bagi guru lainnya. Karena kita sudah melakukan
hal yang bersifat kreatif, inovatif, berbeda dari yang lain, setidaknya di tempat kita bekerja itu akan diikuti oleh guru yang lain. Oh, ini gurunya luar biasa, dia rajin menulis, dia berbagi, kok saya jadi ingin ikut. Itu memberikan inspirasi baik di tempat Bapak Ibu bekerja maupun bagi guru di tempat lain. Bahkan juga akan memberikan inspirasi bagi diri sendiri untuk terus semakin rajin menulis. Karena memang yang sekarang ini ya karya ilmiah itu sangat-sangat dihargai Bapak Ibu. Bersifat empirik, menunjukkan bukti nyata kinerja berbasis pengalaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu semuanya, bahwa ada yang nelpon Pak Dr. Sardi. Sebentar Bapak Ibu. Baik. Menunjukkan bukti nyata kinerja berbasis pengalaman dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena ini dilakukan secara empiris, Bapak Ibu, maka boleh jadi bahwa ini tidaklah, dan ini sangatlah meyakinkan. Karena kalau dilakukan dengan cara-cara yang lebih ilmiah, secara empirik, mampu dipertanggungjawabkan, maka itu menunjukkan bahwa memang kualitas kegiatan back practice atau pengalaman kita itu memang layak untuk dihargai. Kemudian bersifat aplikatif. Hasil dari praktik baik yang Bapak Ibu lakukan dapat direfleksi, direplikasi, dimanfaatkan dan atau dikembangkan baik di sekolah sendiri maupun di sekolah lain. Jadi harapannya itu mudah digunakan baik untuk Bapak Ibu sendiri maupun juga bisa digunakan oleh orang lain, diaplikasikan di tempat lain, di sekolah lain. Selama itu yang pertama tadi telah memenuhi syarat-syarat secara empirik. Artinya poin 1, 2, 3, 4 ini sudah memenuhi, maka berani kita kalau kita mau uji coba di tempat kita. Nah, berbeda dengan kalau kita mendengar gosip cerita yang tidak berdasar. Kita akan berpikir ulang untuk menerima informasi tersebut, apalagi mempercayainya, apalagi untuk coba melakukan di tempat kita. Oleh karena itu dengan cerita-cerita, kisah-kisah pengalaman terbaik ketika ditulis secara ilmiah, secara empirik, itu tentu meyakinkan dan boleh jadi ada masalah yang sama yang ditemukan oleh guru di tempat lain dan coba diselesaikan dengan obat yang Bapak Ibu tampilkan dalam bentuk karya ilmiah tadi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, back practice itu Bapak Ibu seperti di awal tadi saya sampaikan, dia ibaratnya seperti masalah itu kita ibaratkan seperti penyakit. Penyakitnya apa? Bisa jadi penyakit kita dalam proses pembelajaran itu yang bermasalah. Kenapa kok hasil pembelajaran siswa untuk matematika ini kok tidak pernah bagus misalkan? Nah, ada sebuah pandangan Bapak Ibu, tidak ada siswa yang bodoh katanya. Ini mungkin sering Bapak Ibu dengar. Tapi ketidakmampuan guru untuk membuat siswa tersebut menjadi pintar. Tidak ada guru yang bodoh katanya. Kalau kepala sekolah mampu memberikan pembinaan untuk mampu membuat guru tersebut memberikan pembelajaran yang baik. Tidak ada kepala sekolah yang tidak mampu membina gurunya kalau pengawas dari dinas atau terkait memberikan pembinaan bagaimana memberikan kepada kepala sekolah untuk mampu membina gurunya. Jadi seperti baik itu guru, baik itu kepala sekolah, baik itu pengawas sebenarnya butuh tentang back practice ini. Karena tentu dalam masalah-masalah pendidikan ini sangat variatif kita akan temukan. Itulah disebut sebagai penyakit. Bisa jadi prosesnya, proses itu bisa bermula karena memang kita tidak mampu. Kita tidak mampu juga bisa jadi karena memang kita tidak pernah dibina oleh kepala sekolah untuk mampu memberikan pengajaran yang baik.
Bisa jadi kepala sekolah tidak mampu, bisa jadi karena memang pengawas yang berwenang di atasnya tidak pernah memberikan pembinaan. Nah, apa yang ditawarkan ketika hal-hal yang tersebut muncul? Ya harus dicari obatnya. Bisa jadi pendekatan yang kita gunakan selama ini kurang tepat. Taruh misalkan di proses atau hasil belajar yang kurang memuaskan bagi guru, bisa jadi metode pembelajaran kita yang kurang pas. Kita masih menggunakan PAIKEM misalkan. Oh, ternyata sudah ada istilah lain seperti PAIGEMBROT misalkan. Itu pembelajaran yang aktif, interaktif, kreatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot, kita singkat menjadi PAIGEMBROT misalkan. Oh, ternyata saya masih kurang. Oh, bisa jadi mungkin ada pendekatan pembelajaran menggunakan hypno-teaching misalkan. Sehingga ada hal-hal yang selama ini tidak mampu kita maksimalkan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran kita kurang menarik. Pernah Bapak Ibu, saya punya pengalaman, waktu itu saya ngajar mahasiswa di kelas, pada pembelajaran itu saya lihat sampai dengan selesai, mahasiswa tersebut tidak berhenti untuk tetap fokus kepada apa yang coba saya sampaikan. Ternyata dalam ilmu hypno-teaching Bapak Ibu, ada hal-hal yang membuat siswa itu tetap fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena pertama, ketika Bapak Guru menyampaikan pembelajaran, betul-betul kita sudah menyiapkan dengan matang. Sehingga tidak ada kata-kata yang kira-kira akan memalingkan mereka untuk berpindah ke fokus yang lain. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mungkin mencoba beberapa strategi atau teknik-teknik pembelajaran yang kira-kira memberikan sebuah solusi atau mengobati penyakit yang kita temukan selama kita memberikan pembelajaran di kelas. Oh, ternyata saya lemah kurangnya di bagian teknik mengajar mungkin. Oh, saya strateginya yang kurang, atau pendekatannya mungkin, metodenya mungkin kalau kita guru. Oh, kalau kita kepala sekolah, oh mungkin saya kurang memberikan supervisi kolegial, oh supervisi akademik, oh supervisi dan lain sebagainya. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu, media gambar untuk terampil menulis puisi. Ini adalah salah satu contoh back practice. Apa penyakitnya sebenarnya? Ternyata kalau kita melihat, penyakitnya itu adalah rendahnya keterampilan siswa dalam menulis puisi. Oh, kalau kita temukan siswa yang kurang terampil dalam menulis puisi, oh, mungkin ada media yang kurang pas kita gunakan untuk mengajar. Oh, mungkin saya cari cara-cara dah yang lain yang kira-kira yang lebih unik, berbeda dari yang banyak dilakukan oleh guru yang lain. Ketika cara kita itu berhasil, kemudian kita tulis lagi dalam bentuk sebuah karya ilmiah back practice, maka itu akan menjadi sebuah pengalaman kisah sukses Bapak Ibu yang ilmiah. Hanya saja kadang-kadang kita ini kalau sudah selesai mengajar, pengalaman-pengalaman itu hilang, bahkan kita tidak sempat mencatatnya. Padahal saya yakin Bapak Ibu semua, selama kita mengajar, pasti ada beberapa bagian yang selama ini kita menjadi bagian dari profesi kita yang terbaik di situ. Mungkinkah dalam membina siswa sehingga dia mendapat sebuah juara? Mungkinkah kita memberikan konseling kepada siswa sehingga siswa tersebut berubah karakternya? Mungkinkah guru ketika dalam proses pembelajaran tidak ada satupun yang ngantuk misalkan? Itu hal-hal yang selama ini jarang kita coba secara analisis mendalam untuk menjadikan itu sebagai sebuah karya yang perlu kita coba terus secara berkelanjutan kita lakukan dan kita bagi ke orang lain dengan bentuk sebuah artikel karya ilmiah back practice. Kan akan menjadi lebih bermanfaat Bapak Ibu. Selain kita juga mencatat apa yang sudah kita lakukan, tentu akan menjadi kebermanfaatan juga bagi orang lain yang meniru apa praktik baik yang kita lakukan tentang masalah yang kita hadapi.
akan semakin bermakna, akan semakin bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, catatan penting dari best practice ini adalah yang pertama tadi original. Asli, betul-betul ini karya Bapak Ibu, bukan karya jiplakan orang lain. Ada kreativitas yang kita coba munculkan di situ. Ada efektif, mudah dilaksanakan, tepat, efisien kita menggunakan SDM atau sumber daya yang ada di situ. Tidak butuh terlalu banyak biaya atau waktu. Kita mampu sudah dengan media atau fasilitas yang kita miliki di tempat kita masing-masing. Tidak perlu kita harus karena kita menggunakan best practice yang luar biasa, kemudian kita coba mengambil beberapa alat-alat yang harganya cukup mahal. Tidak Bapak Ibu, kita menggunakan dana yang atau media yang ada di sekitar kita, kemudian kita coba laksanakan, ternyata berhasil, maka itu dikatakan sebagai best practice. Maka prinsipnya adalah dia original, kreatif, efektif, efisien, dan aplikatif. Mampu menyelesaikan masalah dengan cara terbaik. Memiliki dampak dan manfaat yang berkelanjutan. Menjadi model baru yang menginspirasi diri kita sebagai guru, bagi kepala sekolah, misalkan kalau bagi sekolah dengan melihat keberhasilan yang dilakukan oleh misalkan Pak Prihadi Wibowo dalam proses pembelajaran, itu akan menjadi referensi untuk membina guru yang lain yang belum mungkin seperti Pak Prihadi Wibowo melakukan hal tersebut, akan disampaikan, oh coba ikuti caranya Pak Prihadi. Kemarin beliau itu dengan langkah-langkah, dengan efisiensi dana, alat, media, ternyata berhasil. Yuk coba ikuti. Nah, dijadikan sebagai referensi bagi kepala sekolah untuk membina guru yang lain. Begitu juga bagi pengawas. Misalkan ada praktik baik yang dilakukan oleh pengawas dalam membina sekolah tersebut sehingga memunculkan bahwa dia ternyata mampu memberikan pembinaan kepada sekolah sehingga memiliki program unggulan di sekolah tersebut. Oh, dia menjadi salah satu sekolah berprestasi. Itu kan sekolah binaan saya. Apa buktinya, Bu? Ini dia langkah-langkahnya. Saya catat loh beberapa bagian, mulai dari analisanya, kemudian cara melaksanakannya, alat yang digunakan, itu semua beliau catat sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yang bisa ditiru dan diaplikasikan di tempat lain. Berikutnya, bagaimana sistematika best practice? Ini hal yang biasa Bapak Ibu, misalkan sistematika untuk naskah laporan best practice beragam Bapak Ibu. Memang tergantung kepada siapa yang meminta kita, atau mungkin ada kegiatan praktik baik yang dilombakan oleh pemerintah, maka kita tetap berpedoman kepada pedoman yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan misalkan. Maka kita ikuti sistematikanya. Tapi kalau memang itu merupakan kemauan Bapak Ibu untuk coba menceritakan praktik baik yang Bapak Ibu alami, boleh kok kita menggunakan beberapa sistematika yang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Titik tekannya adalah apapun yang kita tulis itu memang ada dasar dan memenuhi syarat empirik atau karya ilmiah tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah. Namun setidaknya ada 3 bagian dalam naskah karya ilmiah. Ini juga hampir sama dengan kalau kita menulis tugas akhir, baik itu skripsi maupun tesis, bahkan disertasi, itu ada 3 bagian. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Di bagian awal ini biasa sudah Bapak Ibu dari halaman cover sampai dengan daftar lampiran. Sedangkan bagian isi, inilah sebenarnya poinnya di bagian isi ini. Kapan kita mulai menulis? Boleh kita mulai dari yang paling awal juga boleh, bagian isi juga boleh. Tetapi memang yang paling banyak itu adalah bagian isi.
Mana yang lebih dulu ya antara judul dengan kita mulai bagian isinya? Nah, itu akan kita bahas pada berikutnya. Nah, bagian akhir ini Bapak Ibu berkaitan tentang kesimpulan dan referensi yang kita buat. Nah, saya coba menelusuri beberapa pedoman praktik baik yang coba disusun oleh pemerintah bagi kepala sekolah. Tentu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kita ingin karya kita itu tidak sekedar sebuah karya yang bisa dipublikasi, tapi juga memiliki nilai dan bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu, harus tetap berpedoman kepada pedoman yang diberikan. Dan lingkupnya harus ingat, oh kalau kepala sekolah berarti lingkupnya 3 hal tadi, yaitu berkaitan tentang manajerial, kewirausahaan, kemudian supervisi. Kalau bagi guru, berarti lingkupnya berkaitan tentang pembelajaran di kelas, strategi, metode, ataupun pembinaan siswa untuk dapat olimpiade. Hal-hal yang berkaitan tersebut perlu kita arahnya lebih apa sasarannya? Apa kita nih posisinya? Apakah sebagai guru? Kalau sebagai guru berarti lingkupnya kelas siswa atau pembinaan-pembinaan yang mengarah kepada siswa. Tetap selalu berpedoman kepada pedoman yang ditetapkan oleh penyedia lomba. Jika itu memang tujuan kita untuk ikuti lomba. Jadi kalau kita ikuti lomba, kita juga dapat ikut lombanya dan mudah-mudahan dapat hadiah misalkan. Kita juga mendapat poinnya karena sudah sesuai dengan tupoksi kita untuk melakukan best practice. Kemudian tentu akan memiliki nilai angka kredit yang kita gunakan untuk kenaikan pangkat. Kemudian bagi guru, tadi sudah saya singgung. Nah, di bagian awal ini Bapak Ibu, setidaknya terdiri dari tidak terlalu sulit sebenarnya, ini boleh kita kerjakan di akhir. Seperti yang saya katakan tadi, menulis bagian awal ini boleh yang terakhir. Yang terpenting itu memang di bagian isi tadi. Karena itulah letaknya kita memang mulai bernarasi, mengumpulkan data, kemudian berargumentasi, kemudian mencocokkan beberapa fakta, dokumen, dan data-data yang lain sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Ya, bagian awal ini hampir sama kalau kita skripsi dulu ada bagian judul, halaman pernyataan keaslian, naskah yang kita tulis, ada persetujuan dari kepala sekolah. Kalau dia yang melakukan itu adalah guru. Kalau kepala sekolah mungkin yang di atasnya. Kemudian kata pengantar, daftar isi, abstrak dan ringkasan atau ringkasan. Abstrak ini biasanya ditulis paling akhir Bapak Ibu. Kalau sudah selesai semua karya ilmiah best practice itu, sudah selesai, sudah tinggal kita ringkas saja dari awal. Daftar gambar, kemudian daftar lampiran. Kemudian di bagian isi ini yang paling banyak. Latar belakang. Di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang. Ini sudah Bapak Ibu pahami, itu menceritakan antara fakta dan realita. Apa fakta masalah yang dihadapi Bapak Ibu itu diceritakan. Seharusnya bagaimana itu juga diurai pada latar belakang. Nah, biasanya kalau saya bimbing skripsi Bapak Ibu, kesulitan itu adalah memulai menulis pada latar belakang. Karena apa? Kemampuan kita untuk menganalisa masalah yang kita hadapi aja susah. Padahal itu juga masalah sebenarnya. Nah, bagaimana menguraikan antara kondisi ideal dan fakta yang ada yang kita rasakan sesuai dengan tugas di tempat tugas kita masing-masing, itu yang ingin kita urai. Dan seharusnya bagaimana di ujung paragraf terakhir di latar belakang. Itulah yang membuat kita menjadi tertarik untuk melaksanakan best practice tersebut. Realita dan seharusnya. Lalu bagaimana? Nah, itu di latar belakang. Rumusan ini sudah mengarah kepada apa yang ingin diuraikan, yang ingin diselesaikan. Tujuan dan manfaat dari best practice itu untuk apa sih kita membuat? Untuk menyelesaikan masalah tentu yang berkaitan tentang yang sudah diuraikan di rumusan dan di tujuan. Boleh antara rumusan dan tujuan ini pilih salah satu. Karena
sebenarnya hampir bedanya pada kata tanda tanya atau kata bagaimana, mengapa, paling itu perbedaannya. Tujuannya ya sama sebenarnya. Kalau di tujuan ini tidak ada kata tanda tanya. Nah, kemudian pada kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini Bapak Ibu tentu nanti akan mengarah kepada abstrak. Di abstrak itu ada kata kunci. Kata kunci itulah yang akan diurai satu persatu sesuai dengan dalil teori yang ada di lapangan. Kalau kita ingin menyelesaikan tentang metode pembelajaran, berarti teori-teori akan kita uraikan di bagian satu ini adalah tentang teori. Mungkin ada yang blended learning misalkan, ada deep learning misalkan, ada PBL misalkan. Sesuai dengan apa yang kita ingin coba selesaikan, itu dibagi menjadi beberapa istilah atau sering kita juga sebut definisi istilah. Kemudian yang membedakan antara karya ilmiah yang penelitian kualitatif atau skripsi dan lain sebagainya itu adalah pada metodologi. Kalau di penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif kualitatif itu adalah di sini di bab 3 sering disebut metodologi penelitian. Tapi di sini adalah metode pelaksanaan. Itulah yang membedakannya. Waktu dan tempat kapan kita akan laksanakan. Bahan dan materi pelaksanaannya apa, cara melakukan kegiatan back practice itu apa, alat atau media atau instrumen yang kita gunakan itu apa. Inilah dia yang akan menguraikan tentang langkah-langkah ilmiah yang Bapak Ibu bisa jadi bahan pertanggungjawaban bahwa ini memang karya ilmiah yang ini. Maka kalau kita lihat di penelitian PTK, itu biasanya ada siklus di sini. Siklus 1, 2, 3, tergantung kapan ini bisa selesai gitu. Apakah di siklus yang ketiga atau kedua. Nah, ini di metode ini. Kemudian kalau sudah selesai pada bagian ini tentu kita akan melihat hasil dan pembahasan. Sebelum kita masuk ke dalam proses analisa, itu kita telah menceritakan kondisi awal. Apa sih keadaan sehingga kita menulis back practice ini? Masalahnya apa? Kemudian setelah dilaksanakan dengan model yang seperti ini, selesai problemnya, masalah yang tadi. Hasilnya diuraikan pada bagian berikutnya. Pada bab 3 dan bab 4 inilah yang memang membutuhkan pendampingan Bapak Ibu. Kita perlu nih untuk banyak-banyak ngopi, mungkin kalau Bapak Ibu yang suka ngopi biar nggak ngantuk gitu, kayaknya butuh diskusi sama teman sambil makan singkong misalkan atau ubi. Karena pada bagian ini kadang-kadang kita sudah mulai, aduh apa ya kira-kira hasilnya kok jadi berbeda begitu ketika kita coba analisa. Kondisi awalnya mengatakan penyakitnya ini begitu, tapi waktu menyelesaikan, oh ternyata lain jadinya ya. Nah, itu kita butuh teman mungkin untuk bercerita. Walaupun ini yang akan kita buat adalah cerita baik begitu. Nah, bagian yang paling menyenangkan Bapak Ibu adalah bab 4 karena sudah mengarah kepada kesimpulan dan saran. Kita ingin uraikan oh ternyata gitu. Praktik baik yang kita lakukan ini kita senang mungkin karena kita sudah melakukan, karena namanya praktik baik ini pasti sesuatu hal yang heboh, yang heroik, yang bombastis, yang berbeda daripada yang lain, sehingga kita menceritakan hal tersebut banyak orang yang senang dan tertarik begitu, ataupun kita sendiri yang mengungkap kembali senang, ingin kita ulang-ulang terus-menerus. Dan itu seperti yang disampaikan di awal, merupakan salah satu ciri dari back practice itu adalah ada inspirasi, baik bagi diri sendiri maupun teman sejawat di lingkungan terdekat kita. Saya yakin Bapak Ibu, hakul yakin, Bapak Ibu pasti punya pengalaman baik, tetapi belum kita mampu menganalisa mana sih di antara kegiatan saya selama ini yang termasuk pengalaman baik. Akan kita diskusikan berikutnya. Nah, ini bagian isi Bapak Ibu yang memang lebih banyak kita membutuhkan kemampuan analisa. Kita butuh teman, kita butuh kopi, mungkin kalau Bapak yang rokok ada rokok,
Kalau ibu-ibu ini sudah tidak mau diganggu, sudah mungkin akan stop bergosip. Mau bergosipnya yang back prestige saja, yang memang memiliki nilai ilmiah. Kalau gosip kita yang selama ini mungkin tidak ada berdasar, kurang meyakinkan, kita akan buat gosip kita ini, cerita sukses kita itu di sini tempatnya. Kalau selama ini, tapi kalau kita cerita tentang praktik baik kan kita riak nanti. Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin mengulang kembali cerita itu dalam bentuk karya ilmiah dan diulang lagi nanti baik untuk Bapak Ibu maupun orang lain, bahkan orang di luar tempat kita bekerja. Kan manfaatnya lebih besar daripada kita bergosip misalkan. Ini kalau saya sebut mungkin mirip dengan bergosip sebenarnya, tapi gosipnya lebih ilmiah. Itu bedanya. Karena apa? Menceritakan tentang kehebatan diri sendiri. Ya gosip juga sebenarnya. Tetapi kehebatan ini kan bukan untuk pamer-pameran. Kita ingin berbagi nih. Cuman orang akan yakin menggunakan ini kalau metode yang kita gunakan itu memang meyakinkan, ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Itu bedanya. Wah, semakin tertarik nih. Besok saya sudah mulai nih mencatat beberapa pengalaman gosip-gosip saya kemarin ini. Saya coba analisa lagi. Misalkan begitu. Nah, di bagian akhir Bapak Ibu adalah daftar pustaka, ada lampiran. Kemudian di bagian lain juga ini yang membuat karya ilmiah itu dianggap juga ilmiah Bapak Ibu, karena ketika kita tulis pendapat orang, kita cantumkan sumbernya. Jadi ini jangan sampai tidak ada. Daftar pustaka yang kita kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita coba uraikan di dalam bab 2 di kajian pustaka, itu juga akan kita tampilkan sumbernya pada daftar pustaka. Jangan-jangan kita ini hanya ngarang-ngarang misalkan, sehingga orang nggak percaya karena referensinya nggak jelas misalkan. Sumber yang kita gunakan tidak begitu meyakinkan juga misalkan. Sehingga daftar pustaka ini juga menjadi sebuah ukuran bahwa itu sudah termasuk ilmiah atau tidak. Kalau di dalam laporan juga harus melampirkan tentang lampiran, bagian-bagian foto kegiatan, gambar-gambar, kemudian yang mendukung hasil pembahasan dalam naskah de prestige. Nah, Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan kita yang telah lalu itu, kalau saya flashback, itu bisa kita urai sebagai sebuah praktik baik dengan catatan ini pada lampiran. Ada kegiatan-kegiatan tersebut memang fotonya ada. Jadi Bapak Ibu yang jarang mau dipoto atau jarang agak narsis, kadang-kadang kita kehilangan momen itu. Sehingga besok kalau kita cari untuk sebuah dokumen membuat sebuah karya ilmiah, kadang-kadang kita, aduh saya lupa fotonya enggak ada. Mana ya saya cari teman, hubungi teman, ada foto yang kemarin? Enggak ada. Waduh, enggak jadi karya ilmiah kita. Padahal kadang-kadang momen-momen tertentu yang memang memiliki makna yang baik, yang akan suatu saat kita butuh data itu disimpan. Kalau anak-anak zilenial sekarang, Bapak Ibu, dia lebih banyak narsis di Facebook. Dia catat semua di IG-nya. Sehingga besok kalau dia mau ambil lagi, tinggal ambil di foto. Ambil di Facebook-nya. Saya simpan dulu dah di Facebook gitu. Nah, inilah yang kelemahan kita Bapak Ibu ketika kita ingin mengulang kembali dalam bentuk sebuah ilmiah, tetapi kita tidak punya dokumennya, kita tidak punya datanya, bahkan kita mungkin hilang informasi-informasi tersebut. Kemampuan kita untuk menyimpan narasi kadang-kadang lemah juga gitu. Kemudian yang berikutnya, nah, saya coba menelusuri di beberapa bagian. Secara umum, Bapak Ibu, mungkin akan kita menemukan sistematika penulisan laporan ini ya. Laporan karya ilmiah back prestige. Itu ada yang menggunakan 3 bab, ada yang menggunakan sampai 5 bab. Sebenarnya yang 3 bab maupun yang 5 bab, selama dia telah memenuhi unsur-unsur ilmiah seperti ada pelaksanaannya,
misalkan di implementasi praktik baiknya beberapa kendala, alasan, dan syarat-syarat ilmiah tersebut sudah memenuhi, sama saja Bapak Ibu. Yang penting kalau memang back practice yang Bapak Ibu lakukan itu merupakan diselenggarakan oleh suatu institusi atau lembaga, maka kita manut kepada institusi atau lembaga yang membuat panduan dan pedomannya. Jangan kita ikut sendiri. Kalau kita ikut sendiri, baru mungkin dikirim, langsung tertolak. Sama seperti teman-teman kami yang melakukan penelitian. Kemenristek Dikti sudah memberikan sebuah panduan penelitian, tapi mereka menggunakan gayanya sendiri. Waktu dia upload Bapak Ibu, ya langsung ditolak, karena tidak sesuai dengan panduan. Itu belum lulus administrasi, sudah kalah duluan. Apalagi masuk ke bagian kontennya, isinya, keasliannya, tingkat aplikatifnya, orisinilnya, belum dicek bagian itu. Tetapi secara umum, jika itu memang digunakan untuk pribadi Bapak Ibu, saya menggunakan yang model A saja, yang simpan, atau model B, atau ada model lain yang Bapak Ibu ingin gunakan, boleh, tidak apa-apa. Nah, menulis back practice, Bapak Ibu, sebenarnya hal yang menurut saya menyenangkan. Nah, ini ada beberapa contoh judul praktik baik, judulnya ya. Nah, misalkan pengembangan keterampilan 4C atau 4C melalui pembuatan film pendek. 4C ini apa ya? Mata pelajaran apa ini di sekolah apa? Saya juga kurang tahu. Nah, ini salah satu contohnya. Mengimplementasi materi PKP berorientasi higher order thinking skill. Ini hot ini memang sering muncul di beberapa tahun terakhir ini sebagai sebuah bagian variabel yang sering diteliti oleh baik di tingkat perguruan tinggi maupun oleh mahasiswa, juga sering mengangkat HOTS ini Bapak Ibu, karena memang sangat dibutuhkan. Kemudian judul yang ketiga ada pembelajaran IPA biologi dalam rangka membangun karakter siswa. Ini boleh implementasi supervisi akademik untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kira-kira kalau supervisi akademik ini siapa yang melakukan? Bisa jadi ini adalah pengawas. Poin 1, 2, dan 3 ini dilakukan oleh guru. Kalau yang ini bisa dilakukan oleh pengawas. Kemudian yang kelima, pembelajaran persamaan kuadrat dengan menggunakan model discovery learning misalkan. Berarti ini yang melakukan siapa? Oh, guru ini. Peningkatan kompetensi pembelajaran melalui model discovery learning dalam bla 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 bla. Nah, ini guru juga. Peningkatan menulis karangan narasi tentang pengalaman belajar di masa pandemi COVID dengan teknik pengembangan kerangka karangan. Ini yang melakukan siapa? Bisa jadi guru. Guru ini. Ya, berikutnya. Nah, tadi di pertengahan slide ini, saya menyampaikan bahwa judul praktik baik itu sebenarnya yang bagus itu adalah harus indah Bapak Ibu, mudah dipahami dan jelas isinya, atau singkat atau menarik. Karena pembaca itu kadang-kadang Bapak Ibu kalau terlalu panjang judulnya, ini apa ya gitu. Sehingga cenderung sifat judul penelitian back practice itu adalah sedikit agak bombastis. Ya, seakan-akan apa ya? Bagaimana kita cepat tertarik untuk ingin membacanya, ingin mengaplikasikannya. Contoh ini adalah judul PTK Bapak Ibu, tapi ada bagian tertentu dia diubah menjadi best practice. Judulnya begini, peningkatan kreativitas dan pemahaman matematika materi perbandingan menggunakan strategi pembelajaran sibernetik pada siswa kelas 7A di SMP N6 Mataram, tahun pelajaran, mohon maaf, 2001-2022. Kalau melihat judul ini sebenarnya agak panjang dan cenderung kayaknya monoton judulnya, malas membacanya. Kemudian kalau kita ingin ubah menjadi sebuah judul penelitian praktik baik atau best practice, boleh kita ambil beberapa bagian yang memang unik untuk kita singkat begitu. Misalkan langsung saja ke bagian strategi pembelajaran sibernetik yang tepat bagi siswa, kreativitas,
dan pemahaman siswa hebat. Kita ubah menjadi sesuatu yang unik, yang jelas, dan kayaknya menarik untuk cepat dibaca oleh orang lain. Itu adalah satu teknik yang kira-kira kalau agak kesulitan menemukan penelitian yang khusus back practice, boleh kita mengadaptasi dari PTK yang kira-kira kalau diubah tidak sama judulnya dengan penelitian PTK, tetapi kita mengubah menjadi lebih mudah, indah, dan jelas isinya. Yang terakhir adalah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya Pak Dr. Rudi Haryawan, sangat jelas sekali, sangat mudah-mudahan gitu ya, ataupun saya yakin dari penjelasan Bapak Ibu Pak Dr. Rudi Haryawan tadi sangat jelas, dan saya yakin Bapak Ibu bisa menangkapnya, dan tentunya tidak hanya sekedar mengetahui sekarang nih, sudah ada bayangan Bapak Ibu, sudah ada bayangan, sudah ada arah yang apa yang Bapak Ibu akan tulis nantinya. Dan beberapa hal yang tentunya menjadi catatan tadi di materi pada malam hari ini terkait dengan konsep terlebih dahulu, dan Bapak Ibu sudah mengetahui terkait dengan sistematikanya. Sistematika dalam menulis sebuah laporan best practice. Tadi yang paling jelas adalah best practice itu bukan penelitian. Ya, karena banyak Bapak Ibu yang masih menyamakan antara penelitian dan best practice ataupun PTK dan best practice. Tentu hal itu berbeda. Kalau PTK itu adalah penelitian, tapi best practice itu merupakan sebuah pengalaman yang ditulis, kemudian Bapak Ibu tuangkan menjadi karya ilmiah ataupun laporan yang tentunya Bapak Ibu bisa pergunakan menjadi mungkin tugas akhir ataupun salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, dan pada malam hari ini kita masih ada sekitar 20 menit untuk bisa berdiskusi. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting, dan bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan videonya agar saya bisa melihat juga Bapak Ibu. Baik, yang pertama yang saya persilakan Ibu Asyati. Pak Marsudi, Pak Asep, dan Ibu Rizkia Novianas, mohon ditunggu. Silakan Ibu Asyati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Ini terkait dengan penyusunan best practice. Di sini saya tertarik pada penjelasan di mana ruang lingkupnya kepala sekolah itu ada salah satunya tadi supervisi, ya, supervisi. Nah, kalau pemahaman saya, Pak, untuk sementara ini, sebelum kita menyusun best practice, berarti kita tahu dulu penyakitnya. Kemudian kita berikan obatnya. Nah, berarti pemahaman saya dalam kegiatan supervisi ini bisa jadi saya melakukan 2 kali supervisi. Artinya, saya lakukan dulu supervisi awal untuk mengetahui penyakit guru saya. Setelah saya ketahui, baru saya berikan obatnya pada supervisi yang kedua. Pada kegiatan supervisi yang kedua. Nah, dalam hal ini, untuk mengetahui kualitas mengajar guru itu tentunya bisa kita lihat dari motivasi atau keaktifan belajar siswa, dan pada akhirnya bisa juga kita lihat pada hasil belajar siswa. Karena rendah atau tidaknya hasil belajar siswa itu adalah dampak dari kualitas mengajar guru itu sendiri. Nah, baik, dipahami, dari penyakit itu saya akan memberikan obatnya tentunya dalam kegiatan supervisi. Nah, pertanyaan saya begini, Pak, apakah bisa dalam memberi
apa ya? Apakah Memberi solusi bisa atau apa? dalam melakukan kegiatan supervisi itu sekaligus dua sasaran yang ingin saya capai? Baik, Ke siswanya, ke gurunya. dipahami Hasil maksudnya kerja Ibu siswa, Asyati. kemudian ke kualitas gurunya. Apakah boleh dua sasaran? Baik, Seperti itu. dipahami. Apakah itu saja Bu Asyati? Iya, untuk sementara Baik, itu. terima kasih. Silakan Bapak Dr. Rudi Aryawan bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Baik, Bu Asyati tadi. kayaknya memang harus kita langsung tanggapi biar langsung. Jadi sesuai dengan lingkup dalam sasaran masing-masing, kalau kepala sekolah tentu lingkupnya lebih luas, mulai dari siswa sampai dengan guru-guru, bahkan di lingkungan sekitar, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, ada memang upaya-upaya yang harus dilakukan oleh guru ketika memberikan obat yang paling tepat. Bisa jadi upaya yang pertama adalah melakukan analisa. Analisa yang paling mudah kita lihat adalah dari kalau guru berarti boleh jadi kita melihat dari hasil prestasi belajar siswa. Boleh kita katakan untuk mengukur prestasi bahwa di kelas guru itu berprestasi atau tidak, tentu ada persentase Bapak Ibu. Kalau di satu kelas itu misalkan persentasenya di atas 75% yang berhasil, berarti bukan masalahnya di guru, tapi bisa jadi masalahnya di siswa. Tapi kalau misalkan nih, persentasenya yang berhasil itu di bawah 50% atau hanya sama lebih-lebih sedikit, itu yang bermasalah bisa kita katakan bahwa cara mengajar gurunya yang bermasalah. Itulah tugas kita, baik itu untuk melakukan pembinaan langsung kepada guru, tidak langsung ke siswa. Ini pandangan saya. Boleh jadi mungkin pengalaman Bapak Ibu bisa berbeda. Karena kita mengukur prestasi guru itu dari hasil siswa, memang apa istilahnya itu, kualitas mengajar kita itu bisa kita lihat dari siswa. Sedangkan kemampuan membina itu ya diukur dari guru. Nah, bagaimana untuk mengukur bahwa guru tersebut telah mampu mengajar dengan baik? Lihat saja prestasi siswanya. Kalau siswanya prestasinya di atas 70, sekitar 75% ke atas, oh yang bermasalah itu siswa. Berarti yang perlu ditangani atau diberikan obatnya itu adalah siswa tertentu bagi yang bermasalah. Kalau ternyata yang kita temukan masalahnya itu adalah siswa di bawah 75% atau mendekati 60%, berarti kita harus mencarikan sebuah model supervisi yang tepat kepada guru tersebut. Oh, apa misalkan? Oh, guru kita ada masalah pribadi misalkan. Dekati dan berikan pembinaan secara sosial atau pendekatan psikologis. Atau mungkin kemampuan mengajar adaptasinya tentang media yang kurang pas, sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oh, kayaknya perlu saya berikan pembinaan. Tidak mesti harus ibu yang langsung memberikan pelatihan kepada guru tersebut, tetapi mendatangkan trainer atau pelatih atau orang yang kompeten, atau melibatkan guru lain untuk memberikan sejenis itu ya, belajar memberikan pembinaan kepada guru yang lain dengan coba ikuti tiru, atau yuk coba gunakan modelnya si Bapak Meta Saputra misalkan, kemarin dia bagus menggunakan ini, coba ibu gunakan ini. Itu juga bentuk pembinaan. Tidak mesti harus ibu yang langsung turun tangan ngajar, menguraikan media-media yang sebetulnya itu juga merupakan juga tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah. Artinya Bapak Ibu, kalau misalkan yang ingin dilakukan oleh sebagai guru, ya PTK. Tadi sempat disebut, apakah PTK itu dan back practice bisa jadi dia berbeda, bisa jadi bagian yang terbaik dari PTK itu adalah back practice kita. Itu jawaban saya sementara, bisa nanti kita coba kolaborasi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Rudi Aryawan atas penjelasannya. Semoga Ibu
Mas Yati tadi sudah bisa bisa menangkap. Dan tentunya Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama bisa juga untuk bisa menyimak dari penjelasan Bapak Rudi Haryawan tadi. Baik, untuk sebelum kita melanjutkan pertanyaan, untuk Bapak Ibu yang masih menanyakan link absen ataupun link presensi di kegiatan kami di Guru Cendekia, Bapak Ibu, untuk diketahui, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif di diklat kami di Guru Cendekia. Bapak Ibu cukup fokus pada materi, cukup fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan topik diklat kita. Untuk urusan presensi dan administratif yang lainnya kami siapkan secara lengkap. Bapak Ibu tidak perlu untuk memikirkannya lagi, karena ketika kita terlalu banyak memikirkan administratif, lupa kita belajar jadinya, apalagi berkarya gitu ya. Jadinya kami inisiatif, kami siapkan untuk presensinya dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal fokus pada pengembangan pengetahuan terkait dengan best practice. Syukur-syukur bisa Bapak Ibu berkarya dan membuat sebuah laporan ataupun jurnal. Baik. Selanjutnya saya persilakan Pak Marsudi. Baik Pak Asep, nanti ketiga. Silakan Bapak Marsudi dari Batam. Baik, terima kasih Pak Muhammad Suhardi. Selamat bertemu kembali. Kemarin kita sudah pernah bertemu saat menyusun jurnal, dan jurnal saya sudah ready, sudah siap setengah tahun yang lalu. Alhamdulillah Bapak. Silakan Ya. Bapak. Selamat malam juga Bapak narasumber. Malam Bapak. Baik, terima kasih. Jadi mohon bantuan nanti bagaimana menentukan judul, karena saya punya pengalaman 1 tahun yang lalu ketika saya dinyatakan lulus sebagai kepala sekolah penggerak, maka guru-guru saya tidak termotivasi untuk menjadi guru di sekolah saya itu. Sehingga pada saat itu saya memberikan motivasi dengan cara mengundang pengawas, mengundang kasih PTK, mengundang kabid untuk memberikan motivasi kepada guru tersebut. Sehingga 6 bulan saya keberatan untuk membawa guru itu menjadi Dewan Komite Pembelajar yang baik. Nah, setelah diberikan motivasi itu, setelah bulan ke-7 itu sudah mulai berjalan dengan baik, dan saat ini tahun kedua ini sudah lancar. Mereka tidak lagi ketakutan, mereka tidak lagi terkendala dengan hal-hal yang berhubungan dengan sekolah penggerak. Jadi yang pertama, dipahami. Kira-kira saya harus mengambil judul apa gitu Pak, dengan rendahnya motivasi guru menjadi Dewan Komite Pembelajar di sekolah. Yang kedua, tentang kajian teorinya itu hanya cukup tentang motivasi atau ada lagi kajian-kajian yang lain? Baik. Ya, terima kasih Pak. Itu saja Bapak Marsudi. Baik. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Marsudi dari Batam. Untuk diketahui juga Bapak Ibu, best practice itu tidak harus yang besar ataupun revolusioner ataupun satu lingkup nasional ataupun internasional. Bapak Ibu melakukan sesuatu hal yang bermanfaat ataupun pengalaman Bapak Ibu yang katakan kecil saja di lingkup sekolah saja ataupun di lingkup kelas saja, itu sudah termasuk dari sebuah best practice. Silakan bisa ditanggapi Pak Rudi Haryawan. Ya, kalau sudah berbicara tentang memotivasi, kemudian mengajak guru-guru yang lain coba mengikuti jejaknya Pak siapa namanya dari Batam, memang ada hal-hal yang perlu memang kita ceritakan, ya Pak Marsudi ya, yang kita ceritakan secara rasional. Tadi mungkin dilihat Pak Marsudi ketika sukses sebagai kepala sekolah, sebagai guru penggerak dan kemudian menjadi kepala sekolah, ada hal-hal yang tidak diceritakan yang meyakinkan kepada guru sehingga mereka pun kurang berminat mungkin untuk mengikuti jejaknya Bapak.
Nah, inilah yang membuat praktik baik ini perlu ditulis, Bapak Ibu. Kenapa harus ditulis secara ilmiah? Karena dengan keilmiahan itu orang menjadi lebih yakin dan percaya bahwa hal-hal yang dilakukan, yang kita lakukan sehingga kita menjadi sukses, itu bisa diikuti oleh orang lain atau dipahami oleh orang lain bahwa ini bermanfaat dengan cara menulis. Ya, tentu mengenai judul akan kita lebih perdalam lagi dengan Pak Marsudi. Namun yang paling penting juga tadi di dalam slide kami sampaikan bahwa upaya-upaya itu Bapak Ibu akan ilmiahnya atau tingkat keyakinan orang ataupun nanti untuk mendukung bahwa karya ilmiah ini bisa dianggap karya ilmiah yang memenuhi syarat empirik tadi, itu memang harus didukung dengan dokumen data-data. Saya berharap Pak Marsudi ada data-data, ada dokumen-dokumen yang kira-kira akan dijadikan sebagai bahan untuk menguraikan karya ilmiah yang akan ditulis tersebut. Maka judulnya nanti coba saya oret-oret Pak Marsudi, kita di grup akan saya cari yang kira-kira lebih sederhana, kita diskusikan lebih mendalam lagi. Saya rasa itu dulu untuk sementara. Baik, terima kasih Bapak Rudi Haryawan atas jawabannya, dan tentunya Bapak Ibu tidak hanya sampai di Zoom saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung di WA Group, karena Bapak Rudi Haryawan sudah bergabung juga dengan grup Bapak Ibu masing-masing. Silahkan kupas, tanya, kemudian sampai dengan Bapak Ibu paham terkait dengan konsep dari best practice ini. Bisa didiskusikan, bisa ditanyakan melalui WA Group juga. Jadi tidak perlu malu-malu. Tidak perlu untuk ragu untuk bertanya seperti apa best practice, kemudian penulisannya seperti apa Bapak Ibu. Baik, saya persilakan kepada Pak Asep Setiawan. Bisa langsung to the point ke pertanyaannya, karena waktu sudah hampir jam 10 di ini 22 Baik. di Winta. Silakan Pak Asep. Baik. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak semua. Malam Pak Asep. Luar biasa ini saya bertemu dengan dua dokter yang hebat-hebat di malam ini. Senangnya saya ikut kegiatan di Guru Cendekia ini. Memang seperti ini nih, administrasi tidak usah dipikirkan, nanti tinggal linknya aja dibuka. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak. Kaitan dengan tema pada malam hari ini ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mohon nanti dibahas di grup trik atau kiat membuat judul yang memikat, yang memukau gitu, yang mengejutkan untuk pembaca, karena judul ini seperti judul film gitu, kadang-kadang dari judulnya sudah menarik padahal isinya biasa-biasa saja. Masalah yang harus dihadapi oleh guru dan apapun itu, baik pengawas, kepala sekolah, sebenarnya setiap hari kita ditemukan oleh masalah. Setiap hari kita bertemu dengan masalahnya, kadang-kadang nggak sadar aja bahwa oh itu teh gini masalah gitu ya. Hanya kita menganggapnya biasa-biasa saja. Tapi kalau mau digali dan mau dikembangkan dengan praktik baik ini, itu adalah sebuah ladang yang luar biasa. Banyak sekali. Saya tidak akan mengulas itu. Terima kasih sekali lagi. Kemudian yang kedua, ini kalau dianalogikan penyakit, kita sudah tahu sih misalnya ada masalahnya, ada penyakitnya, didiagnosa oleh kita, kira-kira ini obatnya. Yang jadi masalah saya nih, Pak Dokter, mohon dikasih tahu, ini di mana nih saya dapat obat yang mujarab gitu ya. Sumbernya dari mana ini supaya sesuai gitu dengan diagnosa saya, kemudian tepat gitu. Nah, cari obatnya di mana? Jadi nggak usah ke gunung kemana gitu. Itu aja lah. Sekali lagi itu aja. Terima kasih Pak Dr. Rudi dan MC. Terima kasih. Baik, sukses dipahami, buat kita Pak semuanya. Asep Setiawan. Thank you. Silakan bisa langsung ditanggapi Pak Rudi Haryawan. Baik Pak Asep, ya memang termasuk kalau saya ditanya ini adalah masalah. Bagaimana mencari obatnya ini?
Ya, Bapak Ibu, salah satu cara kita terbaik untuk mencari dan memecahkan masalah adalah dengan banyak membaca. Salah satunya. Salah satunya. Kemudian karena ini merupakan praktik baik Bapak Ibu, tidak selalu harus kita banyak mencari, tapi ada yang sifatnya secara spontan. Kalau kita sebut spontan, ada upaya yang kita lakukan, kemudian itu bisa terselesaikan pada waktu itu. Nah, selain kita lebih banyak mencari ide-ide tentang sebuah apa istilahnya yang sekarang ini, kemajuan inovasi-inovasi kreativitas yang dimunculkan di dalam tulisan artikel, terutama Bapak Ibu, harus kita sering banyak membaca artikel tersebut. Karena bisa jadi secara tidak langsung ada masalah-masalah itu pernah diuraikan di tempat lain, ada kemiripan, tetapi tidak sama. Oleh karena itu, karena kita pernah membaca, kemudian pernah mendengar, bahkan pernah menyaksikan, boleh kita menggunakan obat tersebut untuk mengobati penyakit yang kita temukan di sekitaran kita. Kemudian ketika kita ternyata mampu masalah tersebut kita selesaikan, barulah kita coba mengangkat dia dalam sebuah bentuk yang lebih ilmiah tadi. Kita tulis, Bapak Ibu. Boleh tidak kalau kita rencanakan back practice ini? Karena katanya ada yang memang direncanakan kegiatan-kegiatan back practice ini, boleh. Mau sifatnya mendadak, selama itu memang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka penyakit-penyakit yang muncul tersebut sebenarnya mampu kita selesaikan pada saat itu. Hanya saja perlu kita butuh referensi yang akurat. Maka perbanyaklah untuk mendengar. Tidak mesti harus membaca. Kita harus lebih banyak mungkin kalau sering nonton film, mungkin di satu sesi tertentu ada hal yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Hampir sering di setiap saat, Bapak Ibu, ketika kita berselancar di dunia maya, baik itu membaca, menonton, mendengar, itu kadang-kadang ada solusi yang muncul, ada solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Artinya tidak mesti ketika kita melihat masalah terus baru kita cari. Tapi memang yang idealnya adalah sesuatu yang akan kita urai, yang kita selesaikan itu memang harus berdasar kepada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini kita menyelesaikan masalah yang cukup rumit, tidak bisa dilakukan secara trial and error atau coba dan gagal lagi. Itu mirip dengan penelitian PTK. Mohon maaf Bapak Ibu, di rumah sedang hujan besar, jadi kelihatan agak bising suara di sini. Untuk saya itu udah sedikit dari saya tentang hal tersebut. Baik, terima kasih Bapak Rudi Haryawan atas penjelasannya. Saya tekankan kembali lagi Bapak Ibu, best practice bukan sebuah penelitian ketika kita persiapkan untuk dilakukan. Oke, saya akan lakukan best practice seperti ini, gitu ya. Tapi berupa pengalaman yang memang sudah ada bukti, sudah ada hasil, sudah ada bisa ditunjukkan melalui hasil dan bukti-bukti. Apakah bukti Bapak Ibu misalkan membimbing Olimpiade, oke, buktinya siswa saya mendapat juara. Kemudian Bapak Ibu melakukan sebuah metode, buktinya apa? Apakah prestasi kah ataukah motivasi? Nah, itu yang Bapak Ibu bisa ataupun perbedaannya dengan penelitian. Jadi PTK, apakah laporan PTK saya pernah melakukan penelitian kemudian Bapak Ibu mendapatkan hasil yang bagus, itu juga Bapak Ibu bisa merubahnya dalam menjadi sebuah best practice. Dan untuk judul Bapak Ibu, tadi sudah ada materinya, sudah diberikan bagaimana contoh judul antara laporan penelitian dengan best practice. Nah, best practice ini sangat berbeda sekali, ataupun bisa dibuat lebih populer judulnya. Yang penting di sana terdapat apa yang menjadi inovasi Bapak Ibu, apa yang menjadi
apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga mendapatkan hasil yang baik. Bapak Ibu semua, tidak terasa kurang lebih sudah hampir 100 menit kita diskusi di Zoom meeting. Ada banyak sekali pertanyaan, ada banyak sekali yang raise hand pada malam hari ini. Tapi sekali lagi mohon maaf, kita tidak hanya sampai dengan Zoom meeting pada malam hari ini, tapi kita masih ada WA group, kemudian ada di Zoom meeting pada malam berikutnya. Mohon maaf sekali jika beberapa pertanyaan tidak bisa terakomodir semua dan Bapak Ibu yang sudah raise hand tidak bisa langsung bisa bertanya. Malam besok kami pastikan Bapak Ibu bisa ataupun pertanyaannya bisa terakomodir ataupun dijawab semua oleh narasumber. Dan silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Selesai dari kegiatan ini kami akan uploadkan ataupun kami akan kirimkan rekaman videonya dan materinya, dan grup akan kami buka untuk bisa berdiskusi melalui WA group. Bapak Ibu semua yang pada malam hari ini sudah sampai dengan pukul 21.47 juga masih semangat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan satu lagi Bapak Ibu, contoh-contoh juga akan kami kirimkan. Jadi ketika Bapak Ibu ada sedikit miss dengan teori ataupun tidak terlalu paham dengan teori, silahkan bisa langsung dilihat di contoh-contoh. Akan kami kirimkan di WA group. WA grupnya untuk sementara tidak bisa diakses karena menunggu ketika kegiatan akan segera berlangsung ataupun sedang berlangsung, grup akan saya tutup terlebih dahulu. Dan untuk malam hari ini kita cukupkan Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa sampaian terakhir oleh Bapak narasumber. Saya persilahkan untuk penutup pada malam hari ini. Suaranya Pak Brody. Baik, pertama saya mohon maaf karena memang di Mataram sedang hujan lebat besar sekali sehingga mungkin suara atau sinyal agak terganggu. Namun harapan saya Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Rudi, suaranya kecil sekali. Tidak apa-apa, tidak pakai headset juga. Oh iya ya. Suaranya jelas kok. Baik. Ya. Saya berharap Bapak Ibu setelah kegiatan ini ada judul dulu ya. Ada judul, kemudian kita diskusikan dari sekian banyak peserta yang hadir ini. Saya berharap semuanya memiliki karya ilmiah yang bisa Bapak Ibu ceritakan dan kita sebarkan, kita publikasikan, sehingga akan bermanfaat. Luar biasa jika 200 masalah kita publikasi dan ada orang yang memiliki masalah yang sama, kita berikan solusinya, obatnya atau caranya, dan mereka selesaikan. Luar biasa. Itu selain mendapatkan poin-poin, juga amal kita, Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, di kesempatan malam ini, silahkan mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kira-kira cek-cek kembali lah mana pengalaman hebat kita heroik kemarin, yang heboh mungkin, yang kira-kira masih ada dokumennya untuk kita urai menjadi sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain juga. Itu saja untuk malam hari ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi dan inspirasinya Pak Dr. Rudi Haryawan. Tentunya pengalaman akan lebih bermakna jika bisa diceritakan dan ditulis sehingga bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain. Terima kasih pada malam hari ini Bapak Ibu yang sudah hadir juga pada Diklat Guru Cendekia. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan tetap berkarya nyata untuk pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.